Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dengan kajian rutin PC Persis Cilengrang. Insyaallah kali ini selain sebelumnya gitu ya, untuk kajian Sirah Nabawiyah, kemudian juga kitab hadis syarah hadis Arba'in, kitab Al-Wafi. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab ya, yaitu Min Kunuzis Sunnah karya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Pada awalnya kemarin juga Ustadz Asep menyarankan untuk kajiannya itu ngitab katanya. Jadi kitab, saya bingung gitu kitab apa gitu ya. Nah mungkin ini adalah kitab yang tipis gitu ya, Min Kunuzis Sunnah, yaitu karya Imam Ali As-Sobuni. Imam Ali As-Sobuni ini lahir di Suriah ya. Lahir di Suriah, sebagaimana juga kemarin kajian Sirah Nabawiyah itu Said Ramadan Al-Buti ya. Itu dari Suriah ya. Dari Suriah, karena banyak ulama ternyata dilahirkan di Suriah. Termasuk ini ya, Muhammad Ali As-Sobuni. Muhammad Ali As-Sobuni itu juga mengarang sebuah tafsir, namanya yaitu tafsir yang fenomenal, yaitu tafsir Sofwatut Tafasir. Nah kalau ini salah satu dari karya beliau ya. Jadi karya beliau itu ada salah satunya adalah Min Kunuzis Sunnah, yaitu yang artinya adalah dari harta karun ya, atau mungkin apa ya, mutiara yang ada di dalam sunnah. Jadi dikumpulkan dalam bentuk kitab, kemudian ya dijelaskan berdasarkan keilmuan beliau ya. Beliau adalah Al-Mudaris bi Kulliyati Syariah wa Dirasah Al-Islamiyah di Makkah Mukarramah. Jadi beliau itu adalah salah seorang pengajar di Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah. Nah ini saya juga ingin cerita juga. Dulu saya belajar itu di Ma'had Al-Imarat. Jadi Ma'had Al-Imarat itu dulu saya belajar bersama Ustadz Budi Hataat ya. Jadi dulu kenal Budi Hatta itu pas waktu di Ma'had Al-Imarat. Jadi di kelas itu belajar sama beliau, Budi Hataat, yang sekarang kemarin ya kita sudah membangun masjid ini atas dasar mungkin jasa beliau ya di At-Tarahum ya, Yayasan At-Tarahum ya. Nah beliau itu juga pengajar di Ma'had Al-Imarat, Ma'had Lughah dan Dirasah Islamiyah yang ada di Inhoptek, Dulu belajar di situ selama 2 tahun ya. Kemudian kalau saya sih basic sastra Arab di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian mengajar pendidikan agama Islam ya di sekolah. Nah, kemudian mengambil program profesi guru jadi PPG. Nah, sekarang mungkin alhamdulillah ya sudah PPG. Nah, apa yang akan kita bahas yaitu berkaitan sekarang dengan tema tentang di hadis yang di awal ini ya, As-su'ada'u fil akhirah. As-su'ada'u fil akhirah. Apa as-su'ada'u fil akhirah? As-su'ada ya,
Mungkin ini juga sering kita dengar ya. Jadi as-su'ada ini ada as-sa'adah dari kata as-sa'adah. Jadi jamaknya adalah as-su'ada fil akhirah. Jadi nah inilah yang mungkin jarang kita kaji ya. Karena sebaik-baik kata Rasulullah, sebaik-baik zaman ya, sebaik-baik masa, khairul quruni qarni. Jadi sebaik-baik masa adalah pada masaku gitu ya. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik masa atau sebaik-baik zaman adalah zaman yang ada padaku. Khairul quruni qarni. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah masa itu ya, setelah masa Rasulullah, jadi sebaik-baik zaman adalah zaman pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya zaman siapa? Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian setelahnya yaitu zaman para tabi'in ya. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa kita harus mengkaji sunnah hadis an-nabawiyah ini. Karena apa? Kita ingin mengembalikan kejayaan umat yang dasarnya adalah Quran dan sunnah. Jadi ketika kita ingin zaman itu menjadi zaman yang baik gitu ya, menjadi zaman yang besar, itu harus kembali kepada Quran dan sunnah. Karena Rasulullah pun berbicaranya begitu. Jadi sunnatullah bahwa khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi sebaik-baik masa atau sebaik-baik zaman adalah pada zaman Rasulullah. Kan kesini zaman itu semakin kacau gitu ya. Jadi kenapa? Karena ada memang masalah ya. Karena kita tidak beritiba kepada sunnah Nabi. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa kita harus mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, as-su'ada'u fil akhirah ini kesuksesan atau juga bisa kita artikan kebahagiaan di akhirat. Ya. Jadi kalau kita ditanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat katanya ya. Sehat fisik mah, tapi pesak mah teu sehat gitu ya. Nah, itulah yang sebenarnya yang harus kita pahami di sini adalah kebahagiaan itu tidak diukur oleh harta, kemudian juga kebahagiaan itu tidak diukur oleh materi gitu ya. Tapi as-su'ada'u fil akhirah ini seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi kata Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah ini punya ini nama panggilannya saja ya. Nama aslinya bukan Abu Hurairah. Nama aslinya adalah, ada yang tahu Bapak Ibu? Nama aslinya adalah, jadi Abu itu kan bapaknya kucing gitu ya. Abu Hurairah, karena memang beliau adalah yang sering dan sayang pada kucing. Nah, Abu Hurairah ini bernama asli ya Abdurrahman ya. Abdurrahman ya. Abdurrahman bin Sohrin
Sakhr bin Sakhrin Ad-Dausi. Jadi kalau kita dengar Abu Hurairah, nah maka nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ya, bin Sakhrin Ad-Dausi ya, Ad-Dausi. Jadi namanya Abdurrahman seperti nama saya gitu ya. Gitu. Abdurrahman. Jadi Abu Hurairah ini dulu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Sufah ya. Di Sufah. Di Sufah itu sorondoyan masjid kata Nabi, mungkin kanopinya kalau sekarang itu kanopi, namanya Sufah. Ahlu Sufah jadi sahabat yang tidak punya rumah. Wah, Masya Allah ya. Sahabat yang tidak punya rumah, tetapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Berapa ya hadis yang Abu Hurairah riwayatkan? Nah, yang Abu Hurairah riwayatkan ini lebih dari 6.000 ya. Kemudian sahabiah yang kedua ya, nah sahabat yang kedua sahabiah ya, itu Siti Aisyah ya. Kemudian juga banyak lagi yang meriwayatkan banyak hadis. Tapi yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah gitu ya. Terbayang kalau kita mungkin kan Abu Hurairah itu tidak punya rumah, tapi beliaulah yang menjadi periwayat hadis terbanyak ya. Makanya inilah khairul quruni ini di sini ya. Jadi zaman yang tidak ada bandingannya ya. Jadi zaman di mana Abu Hurairah ini adalah seorang yang rajin ya meriwayatkan hadis. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan kajian, kemudian Abu Hurairah itu mencatat, senantiasa mencatat ya. Nah, apa yang dicatat Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang kesuksesan di akhirat ya, atau kebahagiaan di akhirat. Nah, ini ada 7 ya yang dikategorikan sebagai orang yang sukses ya. Jadi orang yang sukses itu ternyata bukan orang yang banyak hartanya, kemudian juga berjajar ya gelarnya gitu ya, kemudian banyak tanahnya gitu ya, atau apa yang sukses sekarang ukurannya adalah materi ya. Nah, ternyata bukan itu ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang kelak Allah naungi ya di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang ke-7 ini adalah yang pertama imamun adilun ya. Imamun adilun. Mungkin sebelumnya sudah terbahas begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah sebagai murojaah saja ya. Murojaah, kemudian juga sebagai pengingat ya, pengingat saja atau penguat ya. Nanti mungkin kalau ada keliruan mohon dikoreksi ya. Imamun adilun. Jadi 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat nanti adalah imamun adilun. Imam yang adil ya. Imam yang adil. Jadi imam yang adil ini ternyata menempati posisi yang pertama di dalam hadis ini ya, hadis tentang kesuksesan di akhirat nanti. Jadi imam yang adil ini termasuk dalam kategori dia yang mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan kelak di akhirat ya. Imamun adilun. Kemudian nanti mungkin saya rinci dulu semuanya, nanti dijelaskan berdasarkan pembahasan
bahasa juga tentang adabiahnya ya, tentang sastranya. Kemudian yang kedua itu wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Wasyabun, sabun itu apa? Syabun ya. Pemuda yang kehidupannya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Tuhannya. Jadi nah inilah yang sekarang jarang ya, jarang. Ya mudah-mudahan dengan wasilahnya ada masjid ini ya, mudah-mudahan kita ingin ya mengembalikan masa atau kejayaan yang memang seperti masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Kemudian yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, ini ya. Warajulun ini kalau kita artikan rijal itu berarti apa? Laki-laki ya. Kalau rijal, rajulun diartikan laki-laki, wah, yang ibu-ibu, yang akhwat ya, yang gadis itu tidak masuk. Tapi di sini diartikan warajulun itu adalah orang yang seseorang ya, seseorang. Jadi warajulun di sini adalah seseorang, qalbuhu hatinya mu'alaqun tergantung ya, terkait fil masajid kepada masjid. Nah, alhamdulillah sudah ada pencerahan ya di sini. Mudah-mudahan dengan kita duduknya di sini itu sudah masuk kategori yang disebutkan ya, sukses di akhirat. Itu sudah seseorang yang hatinya itu terkait kepada masjid, mengisi shop masjid ya, kemudian juga mengikuti kajian. Ini masuknya warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ya, mudah-mudahan ya. Tapi ini tidak ada batasan, karena kalau kita lihat nomor angka ya, angka di dalam Al-Qur'an itu tidak, Allah menyebutkan 7 itu berarti sesuatu yang tidak terhingga. Jadi kalau menyebutkan 7 itu tidak terhingga. Mungkin ada 7-nya disebutkan nggak ada misalkan. Mungkin yang lain begitu ya. Jadi apa yang ada di sini tidak menjadi batasan, tapi bisa jadi itu adalah sebuah sesuatu yang mungkin bisa dikembangkan ya. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi dua orang yang saling mencintai karena Allah ya. Jadi dua orang yang mencintai karena Allah, kemudian dia berkumpul dan berpisah pun karena Allah ya. Jadi ketika kita bersahabat, kalau di masjid insya Allah ya, bersahabat dan bersaudaranya karena Allah ya. Jadi insya Allah ini adalah salah satu dari 7 yang dikategorikan orang-orang yang sukses di akhirat. Jadi ketika kita bersahabat atau berteman ya, itu sebisa mungkin ya, itu pertemanan kita itu karena Allah ya. Diusahakan pertemanan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan kepada saudara kita uhibbukum fillah. Jadi aku mencintai kalian karena Allah. Jawabnya apa? Ahbabtani Allah ya. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan ketika kita mengucapkan kalimat itu uhibbukum fillah, maka senantiasa kita menjawabnya ahabbani Allah, saya juga sama mencintaimu karena Allah ya.
Karena kalau sudah saling mencintai karena Allah, itu tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada sesuatu yang muamalah itu ya, bermasalah ya, muamalah yang bermasalah. Jadi insya Allah ketika kita berteman ya, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu kemudian berpisahnya karena Allah, itu kelak Allah akan kumpulkan kembali ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun da'athu imra'atun zatu munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi ada seseorang yang diajak oleh perempuan untuk melakukan hal yang tidak baik ya. Melakukan hal yang tidak baik ya. Kemudian perempuannya ini cantik gitu ya. Kemudian kita katakan apa? Tapi kalau perempuan diajak laki-laki berarti ganteng gitu ya. Tapi kalau laki-laki diajak perempuan berarti perempuannya yang cantik. Nah, dia katakan apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salah satunya adalah ini ya, salah seorang yang diajak oleh perempuan ya yang cantik, kemudian dia mengatakan ini akhafullah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak, bersedekah itu dia mengenap-ngenap, tidak ingin diketahui oleh orang lain ya. Tidak ingin diketahui oleh orang lain. Sebagaimana tangan kiri itu tidak diketahui apa yang diberikan oleh tangan kanan ya. Jadi seseorang yang bersedekah itu berinfak, bersedekah ya, itu karena apa? Dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian tangan kirinya itu seolah-olah tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan ya. Kemudian warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian ya di waktu malam, mungkin di sepertiga malam terakhir. Kemudian fafadat ainahu, kemudian bercucuranlah air matanya ya. Jadi inilah 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala ya melalui rasulnya itu dikategorikan sebagai orang yang sukses di akhirat ya. Orang yang sukses di akhirat. Ternyata orang yang sukses di akhirat ini hanya 7 ya. 7 ini. Ini hanya gambaran saya ya. Kemudian terus bagaimana dengan yang lain, misalkan dengan yang baca Quran, dengan yang lainnya gitu ya. Nah, ini hanya gambaran saja ya, gambaran saja. Kemudian kita bisa kembangkan, jadi tidak menjadi batasan ya, tidak menjadi batasan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi sudah bersepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Nah, ini ketujuh golongan ini ya, itu Allah Subhanahu wa taala kategorikan sebagai orang yang sukses ya di akhirat. Jadi orang yang sukses di akhirat ini ya, ada gambarannya adalah ketujuh orang ini. Jadi ketujuh orang ini kita bisa mencari ya, apakah kita masuk kategori ketujuh orang ini? Insya Allah ya, ada ya, ada, mudah-mudahan satu adalah ya, nyangkut ya, satu juga adalah, mudah-mudahan ya. Nah, kemudian ini ada pembahasan tentang
bahasanya ya. Yuzdilluhum, al muradu bidzilli huna huwa dzillu al haqiqi haitsu yakunu haula'i as-su'ada tahta dzilli al arsh yaumal qiyamati biqarinati qauluhu yauma la dzillu illa dzilluh. Jadi sebagaimana arsy ya, arsy menaungi bumi ini ya, kelak juga kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya matahari ya. Nah, ini penjelasannya ya, penjelasan dari Muhammad Ali As-Sobuni ya. Jadi penjelasan ini, terus ada juga penjelasan tentang warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, kita fokus ke sini. Mu'allaqun, qalbuhu mu'allaqun fil masajid ya. Ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia adalah orang-orang yang memakmurkan masjid ya. Nah, ini memakmurkan masjid. Jadi warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ya, diantaranya kita mudah-mudahan dimasukkan kategori sebagai orang yang memakmurkan masjid ya. Nah, ini sudah masuk ya kategori kita. Kemudian juga yang lainnya ya, penjelasan tentang, nah ini nih fi dzillihi ya, idhofah adzilli ilallah. Jadi dzillihi ini diidopatkan atau disandarkan ya, disandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi dzillihi ini adalah lindungan yang berasal dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perlindungan yang lain gitu ya. Jadi kalau sekarang seorang pemimpin ya, itu akan dilindungi misalkan oleh siapa? Oleh hukum gitu ya. Tapi nanti tidak akan ada yang melindungi kalau pemimpin tersebut tidak berlaku adil ya. Jadi idhofah adili ilallah, idhofah tasyrif wa huwa ala hadfu mudhaf ay fi dhilli arsyihi wa innama idhofah ilaihi takriman. Jadi ini adalah sebagai memuliakan wa tasyrifan kama yuqalu lil masajid, lil masjid ya, atau baitullah. Jadi di penjelasannya adalah dikatakan bahwa lil masjid ya, baitullah. Jadi ada tempat di bumi ini yang tempatnya itu adalah tempat yang dimuliakan Allah, yaitu baitullah, yaitu masjid ya. Jadi masjid ini adalah salah satu tempat yang Allah muliakan ya di muka bumi ini. Kemudian imamun adilun. Nah, apa penjelasannya nih? Al murad bil imami al hakim aus sultan wa yashmulu aidan al qadi wa kula man lahu wilayatun ala ghairihi. Yang dimaksud dengan imam adil itu adalah pemimpin ya. Kenapa sih disebut imam? Imam itu karena posisinya di depan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada amam, ada waro ya. Amam itu berarti di depan, kalau waro di belakang. Nah, imam ini berdasarkan katanya ya, imam itu adalah yang di depan, berarti seorang pemimpin itu dia seseorang yang di depan ya, imam ya. Ini diambil juga dari kata umun ya. Umun itu apa? Ibu ya, ibu. Ternyata yang melahirkan
seorang pemimpin itu adalah ibu, ya. Jadi kalau dalam kajian pendidikan, kalau kita ingin menjadikan seseorang itu pemimpin, dilihat dulu dari didikan ibunya, ya. Jadi makanya seorang pemimpin itu dilahirkan oleh seorang ibu seperti apa, gitu ya. Jadi imamun adilun ini adalah imam atau pemimpin yang dilahirkan dari keluarga yang soleh tentunya, ya. Dulu ada seorang nabi, ya. Oh maaf, ya, nabi yang dilahirkan oleh Maryam, ya, Maryam. Nabi Isa, ya. Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam. Nah, ini kan dilahirkan oleh seorang ibu yang solih, ya. Kemudian Maryam dilahirkan oleh siapa? Oleh Hannah, ya. Hannah. Kemudian ayahnya siapa? Nabi Zakaria, ya. Jadi Nabi Zakaria itu dilahirkan Maryam. Maryam melahirkan Nabi Isa. Nah, kemudian Maryam ini bernazar, ya, bernazar. Apa nazarnya Maryam? Inni nazartu lakama fi batni muharraron. Saya bernazar, apa yang ada di perutku itu, ya, apa yang ada di rahimku itu kelak akan menjadi apa? Menjadi, oh maaf, ini Hannah yang bernazar itu Hannah, ya. Hannah kemudian ternyata melahirkan siapa? Melahirkan Maryam. Ternyata melahirkan Maryam. Jadi Maryam itu dilahirkan oleh Hannah. Hannah ini bagaimana? Bernazar, ini nazartu lakama fi batni muharraron. Saya bernazar, ya. Bernazar apa yang ada di dalam rahimku itu kelak akan menjadi orang yang berkhidmat kepada Baitullah. Dalam hal ini adalah Baitul Maqdis, ya. Jadi waktu itu bernazar Hana itu untuk yang ada di dalam rahimnya itu. Kemudian ternyata siapa yang dilahirkan? Perempuan. Ternyata yang dilahirkan adalah perempuan. Jadi bagaimana? Apakah tidak jadi berkhidmat karena perempuan, gitu, ya? Ternyata Maryam ini adalah orang yang berkhidmat juga, ya, di Baitul Maqdis yang sekarang dalam cengkraman Yahudi Zionis, ya. Nah, itu. Jadi apa yang dinazarkan itu berasal dari keluarga yang solih, gitu, ya. Dinazarkan ingin menjadi orang yang berkhidmat kepada masjid, ya. Nah, berarti ini adalah fikihnya, pemahaman kita ketika kita mungkin ada keluarga kita, saudara kita mungkin yang sedang mengandung, gitu, ya, sedang ada janinnya. Nah, itu dinazarkan untuk apa? Untuk kelak menjadi apa, gitu, ya. Jadi kelak untuk menjadi pemimpin. Nah, itu dinazarkan. Kemudian kelak untuk menjadi tadi berkhidmat kepada Baitullah atau Baitul Maqdis, ya. Nah, itulah mengapa kita harus menazarkan itu, karena untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ridho apa yang menjadi, yang nanti kelak dilahirkan menjadi seorang yang generasi yang cemerlang, gitu, ya. Nah, ini penjelasan tentang imamun adil, ya. Makanya menjadi pemimpin-pemimpin, ya, menjadi nabi, begitu, ya. Kemudian juga menjadi seorang pemimpin, ya, pemimpin umat. Nah, al-murad bil imam al-hakim. Nah, pemimpin itu sendiri bisa jadi adalah seorang hakim, ya, seorang hakim, kemudian seorang sultan atau sultan, wa yashmulu aidan al-qadi. Qadi itu apa?
seorang hakim, kemudian qadi ya, qadi, jaksa mungkin ya. Nah, kalau sekarang kan ada eksekutif ya, kemudian legislatif dan yudikatif. Ada DPR, ada MPR, ada presiden ya, itu pemimpin-pemimpin. Kemudian juga yang paling terkecil adalah pemimpin di keluarga. Minimal wa kullu man lahu wilayatun ala ghairi. Minimal apa yang ada di wilayahnya gitu ya. Wilayah misalkan keluarga, itu berarti dia memimpin keluarga tersebut. Kalau dia memimpin sebuah desa, mungkin itu dia adalah seorang camat, kades ya, kadus, kepala dusun, kades ya, camat ya, kecamatan, itu seorang pemimpin ya. Wal adilu alladzi yuhaqqimu bil adli bainan nas fala yamilu ma'ah hawai wala yartashi bimali ya, bimalin. Jadi pemimpin yang adil itu adalah dia di antara manusia yang dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi seorang pemimpin itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Wala yartashi, dan tidak menyogok ar-rasi wal murtashi finnar. Makanya yang menyogok kemudian yang disogok itu sama-sama ya masuk neraka. Jadi pemimpin itu tidak atau kebal ya, atau tidak bisa disogok bimalin, dengan harta. Nah, kalau sekarang kan gampang gitu ya. Dalam bahasa Sunda ada ini peribahasa ya, awug ya. Awug itu apa? Asal wawu, urusan gampang ya. Awug ya. Tahu awug? Ya, awug ya. Makanan ya. Asal wawu, urusan gampang. Asal wawu ya. Asal uang pokoknya. Jadi itu yang menyebabkan pemimpin tidak adil itu mudah disogok ya. Nah, kemudian penjelasan tentang mu'allaqun fil masajid ya. Apa penjelasannya? Nah, ay muhibbun laha habban syadidan. Penjelasannya adalah dia yang mencintai ya, habban syadidan, dengan cinta yang sangat kuat. Fahuwa yanduru as-shalah yantadiru shalah, fahuwa yantadiru shalah. Dia itu menunggu-nunggu waktu sholat. Nah, kalau kita menunggu-nunggu apa? Persib main. Nah, main Persib iraha ya. Nah, kita mah ditunggu-tunggu kan. Nah, ini mah yang mu'alakun fil masajid itu menunggu-nunggu waktu sholat ya. Fahuwa yantadiru shalah ba'da shalah wa yusliha bil jamaah. Jadi setelah sholat dia sholatnya juga dikerjakan secara berjamaah. Wala yuakhiruha an waktiha, dan tidak mengakhir-akhirkan an waktiha, dari waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dalam Al-Quran as-sholatu ala waktiha. Jadi sholat itu ada waktu-waktunya, begitu ya. Jadi tidak sampai diakhir-akhirkan. Komo lamun aya main bola gitu ya, di akhirat angke masih aya gitu nya. Nah, sholat heula gitu, iklan. Pas iklan sholatnya, nah, laras. Pas adzan iklan sholat. Nah. Ya, mudah-mudahan ya sekarang di stadion sebelum main sholat dulu gitu ya. Kama qala ta'ala fi hadhihi sanafa walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafidun.
Jadi orang-orang yang mereka itu menjaga sholatnya, ya, mereka itu menjaga sholatnya. Jadi ternyata orang juga yang sholat juga itu bisa jadi, ya, fawailun lil musallin. Orang itu bisa jadi yang sholat itu celaka, ya, karena itu tadi menunggu-nunggu waktu, mengakhir-akhirkan waktu sholat, ya. Kita harus menjaga waktu sholat ini agar apa? Tepat pada waktunya kita mengerjakan sholat dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kemudian tahabban fillah, apa penjelasannya? Li ajlihi la li ghardin dunyawiyyin. Jadi ini maksudnya adalah tujuannya bukan tujuan dunia. Nah, kalau kita misalkan berteman ingin kenal sama pejabat itu karena urusan dunia, ya, karena urusan dunia. Kalau tahaban fillah, kalau kita mencintai karena Allah, itu tidak, tujuannya itu bukan duniawi, gitu ya, bukan karena harta, bukan karena yang lainnya, gitu ya, karena ingin sesuatu, tapi karena akhirat nih. Wa tahabban aslihi tahabbaban adghamu al-awal fitani wa tafa'ula ibaratan an makna yuqtadi al-musyarikati ay inna kullan min huma ahabban sahibahu fillah, ahabban sahibihi fillah. Jadi maksudnya adalah, kata Ali As-Sabuni di dalam kitab Min Kunuzis Sunnah, dikatakan bahwa ketika kita mencintai karena Allah itu, ya, tidak karena urusan dunia, tidak karena tujuan duniawi, tapi maknanya adalah dia bersama-sama, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mencintai karena Allah itu dalam ketaatan. Jadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam ketaatan. Jadi saling cinta mencintai karena Allah itu ternyata dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih makna ijtama'an alaihi? Ijtama'a alaihi. Ad-dhamiru yarji'u ila al-hubba fil al-hubba fillah, ya, al-hubba fillah. Jadi domir itu kembali kepada al-hubba fillah, wal makna ijtama'an ala dzalik al-habba wa tafarruqan alaihi. Jadi maknanya adalah berkumpul karena cinta, kemudian dan berpisah pun karena cinta. Fahuwa isyaratun ila annal habba tumakkina min qalbin rijlaini tamaman at-tamkin min ajlillahi ta'ala la li ghardin dunyawi. Jadi maksudnya adalah ketika kita mencintai seseorang karena Allah, ini adalah isyarat sebagai menyempurnakan, ya, menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah tanpa tujuan-tujuan duniawi, ya. Jadi untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mungkin kita berteman itu adalah sebagai penyempurna ketaatan kita. Jadi mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menyempurnakannya adalah kita bergaul dengan manusia yang lain, ya. Itu untuk penyempurna saja. Wa fi hadis man ahabba lillah wa abghadha lillah. Nah, jadi kita kepada teman juga boleh benci ternyata, ya. Jadi ternyata boleh benci, tapi bencinya karena
Allah Subhanahu wa taala ternyata ya. Jadi jangan sampai kita di dunia ini saling mencintai, di akhirat jadi musuh ya. Nah, ternyata boleh sesama teman itu membenci ya, abgodulillah ya. Jadi membencinya karena Allah. Misalkan ya, ada sesuatu yang tidak kita suka, mungkin karena sifat buruk ya, sifat buruk. Bukan untuk tapi kita sebagai teman kita membenci membenci sifatnya, kemudian setelah itu kita nasihati ya, saling menasehati karena watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita menasehati karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini adalah makna dari iztama'a alaihi. Wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Nah, jadi dikatakan bahwa ketika kita mencintai karena Allah, itu adalah untuk istakmalal iman, untuk menyempurnakan iman kita ya, untuk menyempurnakan iman kita. Nah, itu kemudian dzata munsibin ay imra'atan sahibahu jahin min aslin au syarfin au sultanin au malin. Yang dimaksud dengan data munsibin ya, dia itu punya nasab ya, punya nasab. Nasabnya itu apa? Nasabnya itu dia punya kekayaan, dia punya kemuliaan, dia punya kekuasaan. Nah, jadi nasab ya, nasab. Ada nasab, ada khasab ya. Kalau nasab itu apa? Keturunan, garis keturunan ya. Kalau khasab apa? Hasab itu keahlian, ternyata itu diturunkan ya. Kalau kita misalkan ada keturunan seorang pengusaha, mungkin dari atas, kalau kita sekarang pengusaha, mungkin dari atasnya dulu ada nenek moyang kita yang pengusaha ya. Atau guru, mungkin di atasnya ada guru. Pakasaban, kasab itu berarti pekerjaan. Kalau ini hasab itu kita juga harus tahu dulu orang tua kita itu hasabnya itu keahliannya itu apa. Nah, ini yang dulu di orang-orang pada zaman Rasulullah kan nasabnya itu diurut ke atas gitu ya, sampai Rasulullah itu nasabnya ke Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, itu hasabnya juga sama, diurut ke atas. Dulu apa keahlian orang-orang tua kita dulu, mungkin kalau sekarang kita keahlian itu dulu dari atasnya gitu ya. Itu hasab dan nasab ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ya pada subuh hari besok ya mungkin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.